Hola, bertemu lagi dengan saya dalam obrolan sepak bola bersama Bung Roban. Juventus adalah tim terbaik yang ada di Serie A dan tidak terbantahkan. Semua mengakui itu. 36 gelar yang mereka rebut jauh saya pikir di atas dari dua lawan terdekat musuh mereka, Milan dan Inter tentunya ya. Bagaimana mereka hanya 18 gelar. Tetapi pada musim ini Juventus mengalami gejolak, ada turbulensi di sana. 5 pertandingan mereka hanya 2 kali menang. Itu pun ada 1 kemenangan lawan Napoli dengan WHO yang melawan Napoli karena Napoli tidak datang ke Allianz Stadium atau di Stadion Juventus sehingga dikalahkan dengan 3-0. Sebelumnya juga di start awal bagaimana pasukan Andrea Pirlo ini mengawali dengan sangat bagus, clean sheet, mengalahkan Sampdoria dengan 3-0. Tetapi kesininya 3 laga terakhir Juventus gagal memetik poin penuh. Mestinya mereka ambil 9 poin, tetapi mereka hanya mendapatkan 3 poin. Jika 9 poin mereka ambil, mereka ada di posisi atas bisa bersaing dengan AC Milan. Nah, menariknya di sini bahwa setelah 2 kemenangan sebelumnya juga sebelum mereka mengalahkan mereka bermain imbang ya. Selalu tertinggal dalam 3 pertandingan imbang terakhir. Ya, setelah ada 2 kemenangan mereka ada 3 pertandingan imbang. Dialami pertama kali saat melawan Roma. Dengan AS Roma mereka hampir kalah di Olimpico, tertinggal 2-1 tapi kemudian sundulan kepala di penghujung laga oleh Cristiano Ronaldo menyamakan 2-2. Nah, mereka bermain lawan Crotone ya. Tim promosi ini mestinya mereka ambil di atas kertas. Ini antara langit dan bumi, jauh sekali. Juventus sebagai juara bertahan, apalagi 9 musim terakhir mereka sapu bersih, tidak menyisakan lawan-lawan untuk bisa menghambat mereka. Tapi lawan Crotone mereka juga tertinggal ya. Bagaimana Simeone Nwankwo itu membuat gol dan akhirnya diselamatkan oleh Alvaro Morata. Nah, kemarin ya, hari Minggu di Italia dan Senin pagi di Indonesia, mereka juga tertinggal saat menghadapi Verona. Bahkan mereka bermain di kandang sendiri ya. Bagaimana di Allianz Stadium mereka tertinggal gol dari Favili, pemain Verona, kemudian bisa disamakan oleh Kulusevski. Untung ada Kulusevski yang bisa menyamakan, hampir kalah mereka, hampir dipermalukan oleh Verona. Dan ini memang menurut apakah ini suatu tanda-tanda bahwa era Juventus akan berakhir pada musim ini di Serie A ya, kita bicara di Serie A untuk musim 2020-2021 karena mereka sudah 3 kali imbang walaupun memang belum tertutup untuk mereka bisa meraih gelar mereka ke 37 atau 10 musim mereka akan bisa merebut, kan baru 9 mereka bisa melengkapi 10, masih terbuka besar karena Juventus ini adalah salah satu tim bersama dengan Milan dan Sassuolo yang belum terkalahkan di Serie A. Posisi mereka di peringkat kelima. Mereka agak bagus juga, masukkan 10 ke masukan 4 ya. Artinya mereka hanya tertinggal 3 poin di belakang Milan. Jadi kesempatan mereka untuk masih menjadi juara masih terbuka besar. Baru 5 pekan. Jadi bagi pendukung atau tifosi La Vecchia Signora ya, bagaimana The Old Lady Juventus tetap harus bersemangat ya. Yakin bahwa tim ini punya mental juara. Sudah teruji ya. Tetapi memang dengan 3 draw mereka lawan Roma, Crotone dan Verona agak mengganggu ya. Bagaimana mereka agak terlambat di sini, agak terhambat di sini. Dan saya pikir ya dengan kejadian ini sudah waktunya bagi Juventus untuk mengalihkan perhatian ya. Bagaimana dari Chiellini dan kawan-kawan ini melihat sekarang target utama mereka bukan lagi di Serie A tetapi di Liga Champions. Ya, ini klub besar ya, masa harus kalah kalau bicara di Eropa mereka tertinggal misalnya dengan AC Milan ya untuk di Liga Champions ya, ada 7 gelar di sana. Juga bagaimana Inter Milan. Jadi saya pikir wajar kalau petinggi Juventus termasuk sang pelatih Andrea Pirlo yang baru pertama kali memegang tim, saya pikir di Serie A dengan tim besar seperti Juventus ini harus berpikir untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan kembali Liga Champions ya. Karena mereka cuma 2 kali
tampil luar biasa di Liga Champions dan bisa menjadi juara. Pertama tahun 85, ya, tahun 85 ketika di sana ditangani oleh Giovanni Trapattoni, mereka bisa menang di final dengan gol tunggal dari Michel Platini, legend mereka asal Prancis, menghadapi The Reds Liverpool di Heysel Stadium di Brussels di Belgia. Dan itu kita kenal dengan bagaimana tragedi bersejarah, ya, yang tidak bisa dilupakan dengan ada 39 ya tifosi dari Juventus yang meninggal dalam bentrokan di Heysel, dan itu tidak bisa dilupakan saya pikir. Dan akhirnya Platini membawa Juventus bisa menjadi juara. Nah, kemudian pada tahun 96 ya baru mereka bisa menjadi juara untuk kedua kalinya, ya. Bagaimana tim ini akhirnya tampil sebagai juara, yaitu mengalahkan Ajax Amsterdam. Dan tahun berikutnya mereka juga ke final, ya, di Stadion Olimpiade Munchen. Mereka dikalahkan oleh Dortmund. Nah, di sini saya nonton langsung bagaimana Karl-Heinz Riedel dari Dortmund mampu mengalahkan Juventus sebagai juara bertahan, dan mereka menang dengan 3-1. Nah, di tahun berikutnya juga Juventus masuk final. Jadi bagaimana mereka back to back, ya. Ini luar biasa Juventus, dan akhirnya mereka kalah dari Real Madrid, ya. Jadi sangat disayangkan bahwa bagaimana setelah mereka juara melawan Ajax, ada 2 final dan mereka tidak mampu mengamankan untuk bisa menjadi juara. Lama sesudah itu Juventus juga ke final di 2003, ya, kalau tidak salah, bagaimana mereka jumpa AC Milan dan kalah dalam adu penalti. Mereka juga masuk ke final di 2015, tapi disingkirkan oleh Barcelona dengan 3-1. Pada 2017 juga Allegri membawa tim ini. Jadi ada 2 kali Allegri membawa, 2015-2017, dan dua-duanya kalah di final. Ketemu dengan Real Madrid, ya, 2017. Mereka juga kalah dengan 3-1 setelah Barcelona juga menghantam mereka dengan 3-1. Jadi memang hanya 2 kali ini memang sangat penasaran, ya, bahwa orang ingin melihat mereka harus betul-betul bisa mengambil Liga Champions ini dan mengalihkan perhatian, betul-betul meninggalkan, saya pikir, Serie A. Memang peluang mereka Serie A masih ada dan mereka bisa menjadi juara, tapi tidak terlalu fokus untuk bisa mengambil Serie A atau Coppa Italia, Super Coppa Italia. Liga Champions lah bagi Juventus sudah wajarnya. Musim kemarin mereka kalah di perdelapan final dari Lyon, ya, dengan agregat gol tandang, ya. Mereka kalah 1-0 di Lyon dan akhirnya mereka bisa menang 2-1, walaupun Ronaldo bisa mencetak 2 gol, tapi akhirnya mereka kalah, ya, 2-2, agregat kalah karena Lyon bisa mencetak gol. Dan sebelumnya juga di 2017-2018 mereka juga ketemu Barcelona di fase grup dan tersingkir dari Barcelona. Barcelona menang di Camp Nou dengan 3-0, bermain di Allianz Stadium mereka bermain 0-0. Jadi mereka memang di Champions seperti ada kutukan, mereka tidak mampu bisa berbuat banyak Juventus ini, ya, setelah hanya 2 gelar tadi. Nah, waktunya mereka untuk bisa menunjukkan ketika Ronaldo datang dari Madrid dan membawa 2 gelar di Serie A bersama dengan Juventus. Ini adalah target dari Ronaldo. Ronaldo sukses, ya, bersama di 2008 dengan MU di Liga Champions, ya, suatu hal yang luar biasa. Dan dia juga sukses di Real Madrid, ya, bagaimana membuat hat-trick dengan 3 kali membawa Madrid bisa menjadi juara, suatu hal yang luar biasa. Tentunya bagi Ronaldo ketika dia datang ke Turin bersama dengan Juventus, dia menginginkan untuk bisa membuat lagi sejarah, menjadi klub ketiga yang dia tampil untuk bisa menjadi juara. Makanya kemarin dia menangis saat menghadapi dengan Lyon, mereka kalah di perdelapan final. Jadi upaya dia untuk target dia untuk bisa di Liga Champions itu gagal. Karena Ronaldo tidak ingin melihat lagi mereka mungkin untuk bisa menjadi juara lagi di Serie A, tapi kemudian mereka gagal di Liga Champions, ya. Artinya target dia, ambisi dia, bukan lagi di Serie A saat ini. Udah cukup dengan dua back to back. Kemarin dia datang di 2018, kemudian kemarin juga bisa menjadi juara, ya. Walaupun kesempatan itu terbuka terus bagi Juventus untuk juara di Serie A, ya. Tetapi Liga Champions saya pikir kasta tertinggi di Eropa yang mereka harus bidik dengan kualitas pemain yang luar biasa mereka di semua lini. Bahkan ini kesempatan buat mereka. Nah, mereka musim ini berada di grup G, satu grup dengan Barcelona. 2 tim lainnya adalah Dinamo Kiev dan Ferencváros. Kemarin pertandingan pertama di Kiev, Ukraina, mereka bisa menang dengan 2-0. Suatu hal yang bagus. Bagaimana langkah mereka pertama diawali dengan baik, clean sheet pula di sana tanpa Ronaldo.
yang lagi bergulut dengan menyelesaikan masalah dengan karantina dia COVID, dan mereka tampil bagus ya. Kemudian juga Barcelona bisa menang 5-1 lawan Ferencvaros di Camp Nou. Dua tim ini akan berlaga saya pikir pada Kamis dini hari nantinya ya, Rabu di sana untuk bertarung. Orang ingin melihat perseteruan kembali yang di El Clasico di antara Ronaldo dan Messi itu akan terulang, tapi kita belum tahu apakah Ronaldo ini sudah bisa bermain karena masih di karantina dengan COVID ya. Kalau Messi bermain sendiri memang sangat disayangkan karena ini kesempatan ya. Mungkin kedua pemain ini akan bertemu ketika Juventus harus ke Camp Nou. Tapi padahal sangat diinginkan mereka harus bertarung pada Kamis dini hari di Indonesia atau Rabu di sana. Ini suatu hal yang sangat baik, terulang lagi pertarungan El Clasico ini yang ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan dia bisa tampil, tapi memang masih 50-50 ya, belum tentu juga dia akan tampil, akan diizinkan tampil kalau memang masih dengan positif. Jadi sangat disayangkan, ini adalah suatu hal yang sangat bagus ketika dua tim yang diunggulkan di grup G bertarung. Tetapi menurut saya di grup G ini yang akan lolos adalah hanya mereka berdua, yaitu Barcelona dan ya, Juventus. Ferencvaros dan Dinamo Kiev tidak mungkin lolos. Saya katakan dari saat tidak mungkin lolos, dan akan maju ke knockout adalah Barcelona dan Juventus. Sekarang tinggal bagaimana Pirlo itu bisa memanfaatkan pertandingan kandang saat mereka menjamu Barcelona. Ini big match yang ditunggu-tunggu. Saya pikir ya, walaupun mereka ada Messi, tanpa Ronaldo pun, saya pikir mereka harus bisa membuktikan bahwa mereka mampu mengalahkan Barcelona. Barcelona kemarin kalah di La Liga 3-1 di kandang sendiri dari Madrid. Tetapi Juventus juga pada dua laga terakhir ini bermain ditahan imbang oleh dua tim yang seharusnya mereka bisa menang, Crotone dan juga Verona. Jadi ini memang lagi sulit-sulitnya, tapi di kandang harus mereka buktikan. Chiellini, Bonucci di belakang, ada mungkin Danilo, Cuadrado. Ini adalah 4 pilar di lini belakang. Di tengah juga mereka punya Rabiot di sana. Bisa Kulusevski juga bisa dimainkan di sana. Ramsey juga ada, Bentancur juga bisa dimainkan oleh Pirlo. Banyak pilihan saya pikir yang bisa dilakukan oleh Pirlo. Di depan walaupun mungkin kalau mereka tidak punya Ronaldo, ada Morata. Ya, Morata yang bisa dimainkan sekaligus dengan Paulo Dybala. Jika Pirlo berani untuk bermainkan dengan 4-4-2, mengandalkan dua ujung tombak dengan Morata dan Dybala, saya pikir ini akan memberikan suatu hal yang menakutkan tentunya bagi lini pertahanan Barcelona, karena Barcelona tidak akan tampil dengan Pique yang mendapat kartu merah kemarin, dan mungkin posisi Pique akan diambil alih oleh Ronald Araujo, pemain Uruguay yang masih muda, 21 tahun, yang akan ditampilkan mungkin bersama dengan Lenglet di belakang ya. Mereka punya anak muda juga, Des di sana. Tidak tahu, ada Jordi Alba juga yang mungkin akan bermain di sana. Di depan penjaga gawang Neto, tetapi di tengah mereka punya Frankie De Jong, dan bukan tidak mungkin juga Pjanic yang mantan pemain Juventus akan dimainkan di sana. Kita tidak tahu apakah Pjanic atau dengan Busquets yang akan tampil sebagai dua gelandang yang bisa akan bermain lebih ke dalam ya. Di depan juga Coutinho yang bisa dimanfaatkan, dimainkan. Griezmann juga bisa dimainkan kalau mereka ingin menang dengan lini serang yang kuat. Bagi Ronald Koeman, Ansu Fati juga di kiri, anak muda yang lagi bagus-bagusnya untuk bisa mendukung Messi saya pikir di depan. Tergantung bagaimana dia bisa melihat apakah Griezmann akan lebih dulu main, Koeman menurut saya, atau Dembele yang bisa dimainkan di sini. Jadi ini dua tim yang punya kedalaman squad yang sangat kuat. Banyak opsi yang akan nantinya dimainkan baik oleh Pirlo ataupun Ronald Koeman. Ya, tetapi kalau tidak ada Ronaldo, memang agak meragukan apakah Juventus bisa mengalahkan Barcelona. Tetapi jika motivasi mereka kuat, kita tahu bahwa Juventus ini dalam 13 pertemuan di semua kompetisi di Eropa bersama dengan Barca mereka unggul tipis, 5 kali menang, 4 draw dan 4 kalah. Saya pikir punya peluang juga mereka yang memanfaatkan kandang. Ya, tinggal tergantung mereka bisa memanfaatkan. Jangan sampai mereka tertinggal gol lebih awal, ini akan menyulitkan mereka. Karena kita tahu bersama di Serie A mereka terus tertinggal ya, sebelum mereka bisa menyamakan kedudukan. Dan Barcelona saya pikir ingin mengamankan posisi mereka sebagai pemuncak di grup G. Mereka juga ingin menaklukkan Juventus ya, dan sehingga mereka bisa membuka peluang menjadi juara grup G. Kita akan nantikan pertandingan ini siapa yang akan memenangkan laga krusial ini di grup G. Apakah tuan rumah Juventus atau dengan Barcelona? Kita nantikan nanti. Sampai di sini, dan Anda jangan lupa untuk like, memberikan komentar-komentar yang positif, bisa mengusulkan
tim-tim favorit Anda untuk kita bahas di dalam video saya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Bung Roban. Ciao.